Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Siva, saya dari kampus IPF di Surabaya. Saya ingin mewawancarai tentang fotografi. Fotografi, ya. Oke, siap, lanjut. Yang pertama, sejak kapan awal mula Anda tertarik dalam dunia fotografi? Sejak kapan saya suka fotografi? Sebenarnya sejak tahun 2001, waktu itu saya masih sekolah. Saya tertarik fotografi itu karena dasarnya saya suka gambar, grafis, desain, melukis gitu saya suka. Jadi saya anggap fotografi itu merupakan perkembangan dari semuanya, dari gabungan mulai gambar, grafis itu. Ya sejak itu saya menyukai fotografi, dari basicnya kayak itu. Yang kedua, mengapa menurut Anda keterampilan pengeditan foto menjadi aspek penting dalam karya seorang fotografer? Bagi fotografer itu kita menciptakan gambar itu nggak selalu perfect. Mungkin beberapa sudut itu ada yang kurang minus, atau dari keseluruhan gambar kan pasti sudut kecil itu pasti ada minusnya. Dan itu untuk menutupi semuanya itu ya kita butuh keterampilan skill untuk bisa yang kita gunakan Photoshop ya untuk merubah bentuk kayak liquify atau merubah beberapa yang harus dihilangkan kabel dan seterusnya kayak gitu. Jadi penting banget untuk proses fotografi. Jadi penting banget juga untuk membantu kita menciptakan sebuah foto yang bagus gitu. Yang ketiga, di mana lokasi favorit Anda untuk mengambil gambar dan apa alasannya? Lokasi foto tergantung konsep sih sebenarnya. Sebenarnya tergantung konsep. Kalau misalkan konsepnya alam ya otomatis sawah. Tapi kalau untuk yang klasikal kayak gitu mungkin kita ambil bangunan tua juga. Kalau saya sering sih bangunan tua ya di Gula yang selama ini paling sering. Sebenarnya di sekitar situ banyak. Cuman yang paling kita sering ambil take foto ya di Jalan Gula gitu. Terus yang keempat, apa teknik fotografi favorit dan sering Anda terapkan untuk menangkap momen yang terkesan? Oh gitu. Teknik fotografi yang paling sering saya suka ya ini pull. Kalau istilahnya pull itu apa ya? Jadi dia merekam garis-garis cahaya jalan itu apa? Dalam istilah fotografinya itu, kalau dalam speednya kamera itu pull, kita menyebutnya pull. Slow motion itu, low light itu pakai apa itu lupa saya lupa, cuman pull ya paling suka. Panning itu kan merekam cuman gambar cepat menjadi blur. Kalau itu kebalikannya, cuman lupa aku saking apa ya istilahnya, lupa. Terus ya. Yang kelima, siapa fotografer yang menurut Anda memiliki gaya unik dan ciri khas yang membedakan dari yang lain? Ciri gaya unik fotografer yang saya tahu waktu itu Oscar Matullah. Dia itu seorang fotografer jurnalis yang ciri khasnya itu dia punya karakter kuat. Dari jepretannya itu dia ada ciri khas yang membedakan dari fotografer satu dengan yang lainnya. Jadi dia tuh kental di human interest sama jurnalis. Itu mungkin kalau ngomong itu sih sebenarnya panjang lebar sih. Dia itu istilahnya dia lebih ke human interest sama jurnalis. Itu yang saya rasa. Jadi foto itu bisa berbicara sampai benar-benar orang itu paham, oh ini ya. Jadi fotonya itu mampu menjelaskan dari sebuah peristiwa. Itu yang itu yang saya suka dari Oscar. Kalau secara ini ada bagus juga si Oki Arisandi, mungkin di IG-nya banyak, itu aku suka benar. Human interest, cara mengambilannya juga bagus.
dia lebih banyak tentang human interest, bisa di desa atau apa, tapi poinnya dia itu tentang budaya, tentang manusia, terus umumnya sosial gitu. Itu yang aku suka. Jadi human interest yang aku suka. Dan yang terakhir, bagaimana proses harian Anda sebagai seorang fotografer mulai dari persiapan hingga pengeditan? Persiapan hingga apa? Sorry. Bagaimana proses harian Anda sebagai Proses harian Anda? Iya. Dari awalnya kita itu motret harus punya semuanya sih. Mulai dari lighting, tripod, lighting. Dari indoor itu kita juga pakai, ya kamu lihat sendiri sini. Alat-alat apa yang kita perlukan, jadi kita sudah menentukan dari awal kita mau motret apa itu. Kalau motret sebuah produk mungkin ya yang digunakan bisa available, tapi kalau untuk studio family atau studio apa itu kita menyiapkan alat-alat mulai lighting, baik itu pakai yang listrik atau yang pakai baterai. Kalau baterai kan untuk di outdoor. Nah itu. Terus sampai kita menghasilkan pun mulai angle kita perhatikan, terus mulai pencahayaan itu kita perhatikan, speed diaphragm dan seterusnya, sampai kita mengatur gaya si objek pun kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan foto yang bagus. Dari situ setelah semuanya selesai, kita kembali ke editor juga ya. Lab kita menyebutnya lab. Dari di situ kita mulai lihat dari hasil yang habis kita foto, lihat filenya itu. Dari situ kita bisa tahu apa kurangnya. Nah, apa kurangnya mungkin beberapa sudut pasti banyak lah kekurangan. Dari situlah kita pakai skill yang namanya edit. Nah itu untuk menutupi kekurangan, memperbaiki beberapa sudut yang perlu diedit sampai benar-benar apa yang kita inginkan dari sebuah foto itu bisa tercapai dengan bagus. Ya itu aja. Iya, terima kasih ya atas penjelasannya. Sama-sama, mohon maaf kalau ada kekurangan. Iya. Oke, sudah selesai? Sudah.